Bab 47, Bab 2167, Reunion dan Yu bagian 1. Dengan menggabungkan sebagian jiwa dewa sejati yang diawetkan di dalam aula jiwa ilahi tanah suci, dengan batu api purba dan batu-batu ilahi lainnya, hal yang mustahil dapat menjadi kenyataan. Dewa sejati dapat terlahir kembali. Proses fusi itu sendiri rumit, tidak hanya membutuhkan sinkronisasi energi ilahi yang sempurna, tetapi juga keseimbangan kekuatan yang hanya dapat diawasi oleh makhluk paling kuno. Proses itu tidak instan, juga tidak tanpa risiko. Kebangkitan akan memakan waktu, 15 hingga 20 tahun, suatu keabadian bagi manusia, tetapi bagi mereka yang telah menempuh jalan keilahian, itu bukan apa-apa. Pada akhir proses yang panjang itu, dewa sejati yang telah binasa akan kembali. Tubuh mereka, jiwa mereka, esensi ilahi mereka, semuanya dipulihkan hingga sempurna. Tidak akan ada jejak kematian yang tersisa. Bagi dunia, seolah-olah mereka tidak pernah jatuh sejak awal. Dan di antara para dewa, hal seperti itu bukanlah keajaiban atau pertaruhan. Itu adalah kesempatan lain untuk hidup. Proses ini hanya dapat dilakukan sekali. Itu tidak dapat dihindari. Ketika saudara Rahu kembali, kita akan tahu apa yang terjadi saat itu. Kedua dewa saling bertukar pandang, ekspresi mereka tidak terbaca. Namun, di kedalaman mata mereka, tidak ada keraguan. Tidak ada ketidakpastian. Tidak ada rasa takut. Hanya keyakinan mutlak. Mereka mengangguk, tidak perlu kata-kata lebih lanjut. Pemahaman mereka terbagi dalam keheningan di antara mereka. Bagi mereka, itu bukan pertanyaan apakah Dian Rahu akan kembali. Tetapi kapan? Kapan penyatuan dan kelahiran kembali akan lengkap? Kapan dewa akan muncul sekali lagi? Jadi, bagaimana kabar menantu perempuanku? Meng Kongqian tiba-tiba mengalihkan pembicaraan, suaranya membawa sentuhan kehangatan yang langka di tengah suasana yang berat. Untuk sesaat, beban diskusi mereka sebelumnya tampak mereda, meskipun hanya sedikit. Sejak ekspedisi mereka yang menentukan ke Laut Kabut tak berujung beberapa tahun yang lalu, Meng Kongqian dan Hua Fuchen awalnya bepergian bersama. Kekuatan gabungan mereka memberi mereka sedikit rasa aman terhadap kengerian tak dikenal yang mengintai di dalamnya. Namun, di hadapan hamparan jurang yang membentang tak berujung di hadapan mereka, di mana waktu dan ruang berputar di luar pemahaman manusia, mereka tidak punya pilihan selain berpisah. Kabut tak berujung tidak hanya luas. Itu adalah dunia di luar daratan makhluk hidup, wilayah yang begitu luas tak terduga sehingga bahkan para dewa yang menguasai surga tidak dapat mengukur luasnya yang sebenarnya. Tidak ada catatan, tidak ada peta, tidak ada batas. Hanya kabut, bayangan, dan keheningan. Bahkan makhluk tertua yang telah hidup sejak awal penciptaan tidak mengetahui batasnya. Pada akhirnya, berpisah adalah satu-satunya pilihan. Hua Fuchen mendesah pelan, menggelengkan kepalanya saat kenangan lama muncul. Suaranya lebih lembut sekarang, diwarnai dengan emosi yang bahkan perjalanan waktu gagal menghapusnya. Dulu kau tahu betapa dalam cinta Cailiku pada putramu. Senyum masam tersungging di bibirnya, tetapi tidak ada kegembiraan di dalamnya, hanya gemas sakit hati dan ketidakberdayaan. Jika bukan karena perintah tegas dari Abyssal Monarch untuk menghindari tindakan gegabah. Jika bukan karena bencana yang hampir merenggut nyawanya di tangan Kilin Beast dan Fog Monarch. Suaranya semakin pelan, hampir menjauh, seolah mengingat momen-momen itu membuatnya sakit. Caili pasti sudah lama sekali melemparkan dirinya ke kedalaman Laut Kabut untuk mencarinya. Ada jeda, berat dengan kesedihan yang tak terucapkan. Dia akan mengikutinya ke jurang, tidak peduli biayanya. Karena baginya, tidak ada penantian. Tidak ada logika. Tidak ada pengekangan. Hanya cinta.
suaranya membawa jejak samar ketidakberdayaan. Cinta yang dimiliki putrinya ini menyakitkan untuk disaksikan. Api itu membakar terlalu dalam, terlalu ganas, di luar nalar atau kendali. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Takdir tidak pernah benar-benar berada di tangan mereka. Bahkan sebagai makhluk terkuat di dunia. Bahkan sebagai dewa. Mereka dapat memerintah surga, membelah bumi, dan menggunakan kekuatan di luar imajinasi manusia. Namun, dalam menghadapi takdir, mereka tidak berdaya. Mereka pernah percaya sebaliknya. Dia dan Ibu Huachaili telah mempelajari pelajaran itu dengan cara yang sulit. Meng Kongqian mendengarkan dalam diam. Dia merasa tersentuh, tetapi lebih dari itu, dia merasa sedih. Yunche, Meng Jianyuan, bukan hanya putranya. Dia adalah kebanggaan terbesarnya, harapannya yang paling cemerlang, cintanya yang terdalam. Namun sekarang, dia hilang dalam kabut tak berujung. Lautan kabut yang sama yang telah menelan banyak makhluk, kekosongan tak terduga yang bahkan dewa takut untuk melangkah. Dan terlepas dari kekuatan ilahi mereka, terlepas dari upaya tak terbatas dari mereka yang telah bergabung dalam pencarian, Yunche tetap tidak ditemukan. Bahkan para dewa pun tidak dapat mengembalikannya. Terkadang, surga terlalu kejam. Bakat Yunche tak tertandingi, seorang jenius yang berdiri di puncak abis itu sendiri. Ia ditakdirkan untuk terbang melintasi surga, untuk mengukir jalan yang tidak dapat diikuti oleh siapapun. Namun sebelum ia benar-benar dapat bangkit, takdirnya telah lenyap ke tempat yang tidak diketahui. Meng Kongqian tampaknya mampu menanggungnya dengan baik. Ketenangannya tak tergoyahkan, suaranya mantap, kehadirannya tak tergoyahkan. Namun Hua Fuchen lebih tahu. Ia telah mengenal pria ini terlalu lama. Jauh di lubuk hatinya, Meng Kongqian hancur. Ia adalah seorang ayah terlebih dahulu, sebelum menjadi dewa. Dan ayah mana yang sanggup menanggung ini? Keheningan berat terjadi di antara mereka sebelum Hua Fuchen akhirnya berbicara lagi. Ekspresinya menjadi gelap saat pikiran menyakitkan lainnya muncul. Setelah jeda, ia berkata, suaranya kental dengan ketulusan. Maafkan aku tentang bocah itu, Jianze. Tatapan Meng Kongqian berkedip, ekspresinya tidak terbaca. Hening sesaat berlalu sebelum ia akhirnya menjawab. Jangan begitu. Dia memang merusak pemandangan. Ia berpaling saat berbicara, suaranya tenang, acuh tak acuh, hampir seolah-olah ia benar-benar tidak peduli. Namun, getaran kecil di tubuhnya mengkhianatinya. Dan meskipun wajahnya tetap tersembunyi dari pandangan, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihatnya. Kabut tipis berkilau berkumpul di sudut matanya, mengancam akan jatuh. Hua Fuchen hanya bisa mendesah dalam hatinya. Sahabatnya ini. Meskipun Meng Kongqian tidak pernah benar-benar melihat Jianze sebagai anak yang baik, meskipun hubungan mereka dingin dan jauh, pada akhirnya, dia tetaplah darah dagingnya. Dan takdir tidak menunjukkan belas kasihan. Tepat ketika Jianze akhirnya mulai berubah, tepat ketika dia berpaling dari kesombongannya yang egois dan mulai mendukung adik laki-lakinya, Meng Jianyuan, dia telah diambil. Hidupnya direnggut dengan kejam, direduksi menjadi ketiadaan oleh kekuatan korosif debu jurang. Nasib yang lebih mengerikan daripada kematian belaka. Bahkan tidak ada jejak keberadaannya yang tertinggal. Dan untuk Meng Jianyuan, putranya yang paling dicintainya, anak yang telah membawa semua harapan dan impian Meng Kongqian, telah dicuri. Diambil oleh Raja Kabut. Itu adalah kehilangan yang tidak dapat dihapuskan oleh waktu maupun kekuatan. Namun yang membuatnya semakin tak tertahankan adalah bahwa Meng Jianyuan bukan hanya putra Meng Kongqian. Ia seharusnya menjadi menantu Hua Fuchen, calon suami putrinya. Ikatan yang dulunya diyakini sebagai takdir,
dijalin oleh takdir itu sendiri, sebaliknya terurai menjadi mimpi buruk yang nyata. Dan sekarang, nasib Meng Jianyuan masih belum diketahui. Satu-satunya secercah harapan terletak pada kebangkitan Dian Rahu. Mungkin ketika dewa sejati terkuat kembali, ia akan memiliki jawaban yang sangat mereka cari. Saat dekrit Raja Abisal diterima, dekrit itu menyebar ke seluruh kerajaan ilahi seperti dekrit ilahi yang tidak dapat dilanggar. Pada saat itu, tidak ada keraguan, tidak ada kesombongan, dan tidak ada kesombongan. Semua kekuatan, dari setiap kerajaan ilahi dan seterusnya, membuat keputusan bulat untuk mundur dari kabut tak berujung. Tidak masalah siapa mereka, kekuatan apa yang mereka miliki, atau di mana mereka berdiri dalam hierarki agung surga. Mereka memilih untuk pergi. Bahkan para pejuang yang paling tangguh dalam pertempuran, mereka yang tidak pernah takut perang, mengerti apa artinya ini. Ketika Raja Kabut pertama kali muncul di Tanah Suci, atau dimanapun di luar kabut tak berujung, dia tidak pernah muncul sendirian. Setiap kali, tanpa kecuali, dia ditemani oleh Dewa Kilin Abisal. Kehadirannya yang menjulang tinggi berfungsi sebagai pertunjukan kekuatan yang tidak menyenangkan di hadapan dunia. Ini telah terjadi lebih dari sekali. Lebih dari 2 kali. Itu telah terjadi terlalu sering. Jadi, dunia telah sampai pada suatu kesimpulan. Kesimpulan bahwa kekuatan Raja Kabut, di luar kemampuannya untuk mengendalikan binatang buas abisal dan memerintahkan debu abisal, kemungkinan besar tidak setara dengan dewa sejati. Mungkin dia kuat, tetapi tidak absolut. Mungkin dia mengandalkan Dewa Kilin untuk menebus keterbatasannya sendiri. Mungkin, jika mereka siap, dewa sejati dari 6 kerajaan ilahi benar-benar dapat melawannya. Namun kematian Dian Rahu menghancurkan ilusi itu menjadi debu. Peristiwa tunggal itu telah menjungkirbalikkan semua yang pernah mereka yakini. Sekarang, tidak ada ruang untuk keraguan. Raja Kabut adalah makhluk setingkat dewa sejati. Dewa sejati yang tidak hanya memerintah binatang buas, atau hanya memanggil debu jurang, tetapi seseorang yang dapat menggunakan kabut tak berujung itu sendiri. Dewa sejati yang dapat mengendalikan debu jurang sesuka hatinya. Dewa sejati yang dapat memanipulasi lautan kabut, membelokkannya sesuai perintahnya. Dewa sejati yang kekuatannya dapat menekan dan menggerogoti energi yang dalam, bahkan mereduksi makhluk yang paling perkasa menjadi ketiadaan. Semua itu tetap sama sekali tidak terpengaruh. Bahkan bagi dewa sejati, keberadaan seperti itu tidak terduga. Dan melawan makhluk seperti itu, bahkan yang terkuat pun hanya bisa melarikan diri. Mereka dengan bijak memilih untuk mundur. Namun, meskipun semua pasukan kerajaan ilahi ditarik mundur secara massal, satu faksi tetap tertinggal. Mereka tidak ragu-ragu. Mereka tidak goyah. Dan lebih dari itu, mereka tidak hanya tinggal diam. Mereka berusaha keras untuk menyembunyikan diri, menghapus setiap jejak kehadiran mereka dari daratan, langit, dan bahkan kabut jurang itu sendiri. Tidak ada tanda-tanda energi. Tidak ada gangguan. Tidak ada petunjuk yang tertinggal. Mereka belum mendengar pernyataan dari Raja Abisal, dan mereka juga tidak pernah mengharapkannya. Karena mereka adalah para naga. Dan ketika Tuan mereka memberi perintah, mereka mengikutinya tanpa bertanya. Tidak peduli seberapa absurd, sembrono, atau tidak masuk akal perintah itu, mereka patuh. Bahkan jika mereka tidak mengerti alasannya. Bahkan jika logika di baliknya diselimuti kerahasiaan. Tugas mereka bukanlah untuk bertanya. Tugas mereka adalah untuk bertindak. Maka, mereka bergerak dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, melaksanakan tugas yang tidak mungkin dipahami oleh orang luar. Misi mereka sederhana, namun di luar nalar. Mengawal Shen Wei ke suatu tempat. Suatu tempat
yang masih berbatasan dengan lautan kabut tak berujung. Kabut bergejolak hebat di sekeliling mereka, tebal dan menindas, bebannya yang tak terlihat menekan tubuh mereka seperti kekuatan yang tak terlihat. Di sekeliling, binatang buas jurang berkeliaran dalam bayang-bayang, monster-monster bengkok yang lahir dari jurang itu sendiri. Kehadiran mereka memancarkan energi gelap dan korosif. Namun, bagi para naga, makhluk-makhluk ini tidak lebih dari sekadar rintangan. Kebanyakan dari mereka nyaris mencapai alam master ilahi, dan paling banter, hanya segelintir yang melangkah ke tahap awal alam kepunahan ilahi. Dibandingkan dengan kekuatan luar biasa dari jenis mereka, binatang buas jurang ini hampir tidak menjadi ancaman. Mereka berdiri tepat di perbatasan antara pegunungan naga leluhur dan laut kabut tak berujung, sebuah tempat di mana kedua alam saling terkait, di mana kabut mengalir ke tanah suci mereka seperti air pasang yang merayap. Tidak seperti tanah manusia, di mana wilayah yang luas membentang jauh dari abis dan seluruh kerajaan dapat hidup tanpa pernah merasakan kehadirannya, para naga tinggal dekat dengan tabir kabut yang tak berujung. Terlalu dekat. Selalu seperti itu. Sejak awal waktu, kabut tak berujung telah menjulang di tepi wilayah kekuasaan mereka. Kehadirannya selalu konstan, bahayanya selalu ada. Bagi yang lain, kabut tak berujung abis adalah mimpi buruk yang jauh. Bagi para naga, itu selalu dekat. Penatua Agung, apakah Tuhan benar-benar menyuruh kita datang ke sini? Sebuah suara terdengar, diselingi rasa gelisah. Meskipun diucapkan dengan lembut, suara itu terdengar di tengah kabut yang sunyi seperti riak air yang tenang. Ekspresi Penatua Agung tetap tenang, meskipun secercah kejengkelan muncul di matanya yang tua. Jika bukan karena perintah Tuhan, mengapa aku membawa kalian semua ke sini? Nada suaranya tajam, membawa beban yang tidak menyisakan ruang untuk pertanyaan lebih lanjut. Ini bukan pertama kalinya pertanyaan ini diajukan. Pria ini telah mengulanginya lagi dan lagi. Selama berminggu-minggu. Dan tetap saja, terlepas dari semua yang telah terjadi. Terlepas dari kesetiaan mereka yang tak tergoyahkan. Tidak seorang pun dari mereka benar-benar mengerti mengapa mereka ada di sini. Mereka tidak menerima kabar apapun. Tidak ada kabar tentang apa yang telah terjadi dengan Bupati Ilahi Dian Rahu. Tidak ada kabar tentang pertempuran itu. Tidak ada kabar tentang apapun sama sekali. Mereka benar-benar terputus dari dunia luar, terdampar di wilayah keheningan, dengan kabut yang menyesakan dan beban ketidakpastian yang menekan mereka. Mereka menunggu. Dan menunggu. Dan menunggu. Menurut logika, Dewa Dian Rahu, makhluk yang kekuatannya berada di atas segalanya, seharusnya sudah mengklaim kemenangan. Dengan dia memimpin pertempuran melawan Dewa Kilin Abisal, dan dengan bantuan Dewa Naga mereka sendiri, membunuh Kilin seharusnya menjadi tugas yang mudah. Hanya masalah waktu. Namun, berminggu-minggu telah berlalu. Berminggu-minggu, sejak mereka diperintahkan untuk mundur dari medan perang. Berminggu-minggu, sejak mereka disuruh menunggu di sini, di kedalaman laut kabut tak berujung. Perintah telah diberikan bahkan sebelum pertempuran dimulai. Sebelum satu pukulan pun terjadi. Dan sekarang, penguasa mereka masih belum kembali. Tidak seorang pun dari mereka yang tahu. Tidak seorang pun dari mereka yang bisa tahu bahwa Dian Rahu telah jatuh. Bahwa, Tuan, mereka yang mereka ikuti dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan, telah menyerah juga. Bahwa wujudnya telah berubah, keberadaannya telah rusak hingga tak dapat dikenali lagi. Bahwa ia bukan lagi Tuan Naga yang telah mereka sumpah untuk ikuti, tetapi binatang abisal yang mengerikan. Namun, dalam ketidaktahuan mereka, mereka masih percaya. Masih menunggu. Masih berpegang teguh pada kepastian bahwa Tuan mereka akan kembali. Seharusnya tidak lama lagi.
Tetua Agung memecah kesunyian, suaranya dipenuhi dengan keyakinannya tak tergoyahkan. Kita telah berada di sini selama 3 minggu, Tuan akan segera datang. Namun, begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, udara di sekitar mereka bergetar. Getaran berdesir melalui kabut, menyebar keluar seperti badai yang sunyi. Dan kemudian, kehadiran naga melonjak melalui kabut, luas dan menyesakkan. Kekuatan kuno yang bangkit dari jurang, menekan jiwa mereka seperti tangan tak terlihat yang mencengkeram esensi mereka. Itu kuat. Luar biasa. Lihat! Tuan akan datang! Tetua Agung Klan Naga Leluhur berseru, suaranya penuh dengan keyakinan, matanya bersinar dengan kegembiraan yang tak terkendali. Seketika, setiap naga mengalihkan pandangan mereka ke arah yang dia lihat. Dan kemudian, mereka merasakannya. Aura tuan mereka yang tak salah lagi. Kuat. Luar biasa. Akrab. Namun, ada yang salah. Sangat salah. Xia Qingyue, yang dipegang erat oleh salah satu tetua klan naga, sedikit gemetar saat matanya yang lelah berkedip. Berdarah dan memar, tubuhnya menunjukkan tanda-tanda siksaan yang tak henti-hentinya. Kultivasinya telah disegel, energinya yang mendalam ditekan secara paksa, membuatnya tak berdaya. Dia tidak lebih dari seorang tahanan di tangan mereka. Namun pada saat ini, tatapannya terangkat. Ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat, mata ungunya terkunci ke arah Raja Naga yang mendekat. Bahkan dalam keadaannya yang lemah, bahkan melalui kabut rasa sakit, dia bisa merasakannya. Ada yang salah. Sangat salah. Kedekatannya dengan debu abisal, meskipun tidak setara dengan Yunce, tetap memberinya kepekaan yang tajam terhadap gerakannya, terhadap bisikannya, terhadap perubahan halus yang tidak diperhatikan orang lain. Dan sekarang, dia merasakannya sebelum orang lain. Kehadiran yang membanjiri mereka tidak benar. Semakin dekat tuan mereka, semakin padat debu abisal itu. Awalnya, para naga mengira itu hanya residu, sisa-sisa kabut tak berujung yang menempel padanya saat dia lewat. Namun, mereka segera menyadari ini bukan energi biasa. Debu abisal tidak berlama-lama di sekitarnya. Itu mengikutinya. Berputar tebal dan menindas di belakangnya, bergerak seolah-olah hidup, seolah-olah kehadirannya memerintahkannya. Kabut itu sendiri tampak membengkok dan berputar di sekelilingnya, melingkar seperti makhluk hidup, badai yang tidak wajar yang menandai kedatangannya. Tunggu itu. Sebuah suara memecah keheningan yang menegangkan, dibumbui dengan ketidakpercayaan. Dan kemudian, mereka melihatnya. Indera keilahian mereka menyebar keluar, memindai kabut, menembus kabut tebal. Dan apa yang mereka temukan mengirimkan hawa dingin yang menusuk jiwa mereka. Kenyataan yang begitu menakutkan, begitu mustahil, begitu sangat menghancurkan sehingga darah mereka menjadi dingin. Wajah mereka menjadi pucat. Tubuh mereka menegang. Jiwa mereka gemetar ketakutan. Raungan yang memekakkan telinga dan menggelegar memecah keheningan yang menyesakkan. Udara bergetar, kabut mengejang, dan kekuatan tak terlihat menghantam mereka seperti gelombang pasang keputusasaan. Lalu, itu datang. Seperti meteor yang melesat menembus kabut, penguasa naga abisal melesat maju dengan kecepatan yang tak terbayangkan, wujudnya yang mengerikan merobek kabut tak berujung seperti kekuatan penghancur murni. Dan di sampingnya, muncul dari bayang-bayang jurang, Abyssal Qilin. Binatang buas mimpi buruk murni, tubuhnya yang rusak berdenyut dengan cahaya abu-abu, berlari kencang ke depan seperti raksasa abadi, setiap langkahnya mengguncang tatanan ruang angkasa. Penguasa mereka, makhluk yang mereka ikuti dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, telah menjadi binatang abisal.
Kebenaran menghantam mereka seperti malapetaka ilahi, mengirimkan getaran ke seluruh jiwa mereka. Rasa ngeri melilit wajah mereka, tetapi bahkan saat pikiran mereka berteriak dalam penyangkalan, insting mengambil alih. Lari! Lari! Teriakan putus asa itu merobek udara. Kepanikan meletus. Para naga yang berkumpul, yang dulunya bangga dan tak kenal takut, berbalik pada pelarian putus asa. Tubuh mereka kabur bergerak, melesat menuju tepi kabut tak berujung dengan segala yang mereka miliki. Binatang buas jurang tidak bisa meninggalkan kabut tak berujung. Selama kita kembali ke pegunungan naga, kita akan aman. Tetua itu meraung, suaranya menggelegar dengan keyakinan yang dipaksakan. Namun, bahkan saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, sebuah kesadaran yang mengerikan menyerangnya. 3 tahun lalu, Raja Kabut telah muncul di tanah suci itu sendiri. Dan dia telah membawa binatang buas jurang bersamanya. Untuk sepersekian detik, rasa takut melintas di benak tetua itu. Jika itu pernah terjadi sekali, bisakah itu terjadi lagi? Dia tidak membicarakannya. Dia mengubur pikiran itu dalam-dalam, menekan teror yang mencengkeram tepi pikirannya. Yang lain butuh harapan. Jika dia membiarkan keraguan berakar, kepanikan akan melahap mereka semua. Sebaliknya, dia menggertakkan giginya, energi ilahinya melonjak saat binatang buas jurang mendekat. Raungrer! Dengan raungan yang menggelegar, tetua agung klan naga leluhur berubah. Tubuhnya mengembang, tulang-tulangnya terpelintir dan meregang saat sisik-sisik seperti emas cair meletus di kulitnya. Wujud naganya meledak, pemandangan yang agung namun putus asa saat dia melepaskan ledakan energi naga yang menghancurkan ke arah monster yang mendekat. Tapi itu tidak ada artinya. Tidak peduli seberapa tinggi statusnya, tidak peduli bahwa dia berdiri sebagai tetua agung klan naga leluhur, kekuatannya hanya di puncak alam terbatas ilahi level 8. Dan melawan 2 kengerian jurang di hadapannya. Melawan Dewa Kilin Abisal yang berdiri di puncak alam terbatas ilahi. Melawan penguasa naga Abisal di tahap awal alam terbatas level 9. Kedua makhluk yang tubuhnya hampir tidak bisa dihancurkan. Dia bukan apa-apa.